اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghaibi wasyahadah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul ummah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad sahibil mu'jizati wal karamah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiy wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Efeknya buang ide. Efek ihuk buang ide. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, mudah-mudahan kita berataan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Acara kita sudah penuh dengan keberkahan. Ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ada pembacaan riwayat hidup Nabi melewati riwayat Maulid Simtud Durar karya Sayyidul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan seterusnya. Kita tambah lagi keberkahan acara malam hari ini dengan membaca dan mendengarkan sebagian daripada riwayat hidupnya seorang wali yang Allah wafatkan di dalam bulan Jumadil Akhir ini, yaitu Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi min yawmina hadha ila yawmil jaza. Amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali, nama beliau di dunia ini sangat-sangat terkenal. Bahkan beliau dinobatkan menjadi mujaddid abad ke-5 Hijriah. Jadi tahun 500-an Hijriah, karena beliau wafat 505. Imam Ghazali dinobatkan menjadi mujaddid abad ke-5. Jadi Allah Ta'ala, jar Rasulullah, setiap di penghujung 100 tahun itu Allah ada menjadikan seorang mujaddid. Seorang mujaddid, yang arti mujaddid memperbaharui agama. Memperbaharui itu bukan merubah. Baik, kita punya mic misalnya. Story misalnya. Story. Mujaddid itu bukan merubah agama, tapi memperbaharui. Ibarat rumah tuh catnya sudah luntur, catnya pindah berubah, dihanyari basah. Rumahnya kan kayak itu wae. Cuma catnya nambah hanyar. Ada nang kayak potongan-potongan apa misalnya, bentuk apa, gagasan apa, nang hanyar-hanyar. Cuma kada merubah dari dasar-dasar agama. Si mujaddid nih, ampun tugas. Kayak di abad pertama ada yang mengatakan yang menjadi mujaddidnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan demikian. Mujaddid abad kedua Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Imam Syafi'i itu wafat 204 Hijriah. Abad ketiga siapa, abad keempat siapa, ada lagi imam-imamnya tuh. Nah abad kelima itu takana Imam Ghazali. Kalau abad ke-10 ada yang mengatakan Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nah abad ke-11 itu Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini namanya jadi mujaddid. Nah kita ini hidup di abad ke-14, 1400-an. Nah, ini kan mujaddidnya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Mujaddid ini ilmunya luar biasa. Nah, sosok Imam Ghazali ngaran beliau kada asing lagi, wabil khusus di dunia pesantren. Namanya Imam Ghazali ini luar biasa. Orang yang sangat agung, sangat mulia, sangat terhormat, pasti kenal dengan nama Imam Ghazali. Beliau terkenal di dalam agama sebagai dokter hati, Tabibul Qulub, dokternya hati. Imam Ghazali ini paling ahli dalam masalah mengobati penyakit hati, sehingga kitab-kitabnya Imam Ghazali banyak membahas masalah batin, banyak masalah hati yang dibahas sidin. Jadi penyakit hati itu mulai banyak dihimpunakan sampai diringkas sidin yang paling ringkas, sampai dipilihkan pulang nama penyakit hati yang paling gatal. Kalau yang diringkas beliau ada 10 penyakit hati. Di antara 10 yang paling berbahaya 3. Yang paling berbahaya penyakit hati, paling gonol penyakit hati. 1 al-kibir, 2 at-tama', 3 al-hasad. Ini penyakit hati yang paling ganas. Kibir, sombong. Hati manusia bisa ada sombong. Penyebab sombong kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Maragil Ubudiyah ada 7. Ada 7 penyebab orang menjadi sombong. 1 al-alim, karena berilmu, merasa alim, merasa. Jadi kalau merasa itu ada baik kok. Mau alim bagus, merasa alim ada bagus lagi. Bila kita diberi Tuhan ilmu, ingatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Seorang alim, ada lagi alim pada seorang. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang alim ada lagi alim pada sidin. Ada terus tuh alim sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Allah Taala. Habis itu tuh sampak dah. Ada lagi alim pada Allah Taala. Pokoknya diingati aja, bahari aku bungol, biskisah. Adalah datang keluar ke dunia ini langsung jadi kiai. Keluar ke dunia langsung qala Allah Ta'ala, keluar dalam parut umat. Ada dalam parut umat udah keluar hoek para bisa nyambat. Ada dia bisa nyambat qala Allah Ta'ala, dia bisa. Nang maulah alim tuh lantaran belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Dapat ilmu karena belajar. Gara-gara cangkal belajar pas dijadikan Tuhan orang alim. Anak sombong ingatakan bahari bungol. Nah, gara-gara ilmu, gara-gara pintar bisa maulah sombong. Kasratul amali wal ibadah, banyak beramal, banyak beribadat, bisa sombong. Merasa pembanyaknya bisi amalan, merasa pembanyaknya bisi ibadat, bisa sombong tak? Bah jabuhannya sekampungan nih, malam guring nggak berdetaan. Aku warak menahajud sekampungannya. Aku wani bata tak pohon bulu mau ada nama menahajud. Oh jadi saking sombongnya nih. Merasa banyak bisi amal ibadat. Orang itu disyukuri seorang kawaba amal ibadat lantaran hidayah dan taufik dari Allah. Jakanya Allah kadang memberi sama juga pada nengguring. Sama aja pada pengoler. Cuma Tuhan memberi hidayah taufiknya lawan seorang. Lalu kau begawi, lalu kau beramal ibadat, mestinya disyukuri. Yang ketiga penyebab sombong, kasratul mal, banyak harta, sugih. Orang sugih rawan dengan kesombongan. Ya mun duduk nih kada mau sairama lawan orang miskin dah mau. Nya wadah orang susah tapi sial. Wadah orang sakit tapi sial. Naudzubillahi min dzalik lah.
hati benar kok. Apalagi di akhir zaman nih jangan Nabi kita di akhir zaman. Nah, apa nek kurangi busnya, angkat tribalnya. Wah, middle tulisannya middle. Busnya biar dikurangi, angkat middle-nya, biar mahing suaranya. Biar ihunya ditutup aja, ada bapak. Ya, ini yang story ini gimana ya? Ada salah hadap kah? Lano putar sedikit sebagai story. Cek, ya, itu. Ini anunya, efeknya sudah ditutup kah semua? Sudah. Rancak biar nih acara mau ulun nih nggak protes masalah mic. Kalau bapak, maksud ulun memprotes itu bukan apa-apa, cuman supaya nyaman bersuara kayak itu nah. Karena ulun tahu pengurusan menyetel tuh. Kalau ibarat suruh orang tukang setel mesin tahu ya juga. Maka ada patut pang begamis kayak ini disuruh nyetel mesin. Jadi minta rela lah tukang sound. Pokoknya bila tukang sound harus siap-siap tuh bang. Cek. Ya udah. Cek. Ya udah, terus gitu oke. Entar rela ya. Nabi mengingatkan dalam hadis beliau di antara ciri akhir zaman. Nabi menyebutkan di antara ciri min asyratis sa'ah, Nabi menyebut salah satunya ta'zimu rabbil mal, mengagungkan orang nang banyak bisi harta. Pokoknya bila sugih di akhir zaman mulia, biar bundat, biar bungol biar. Pokoknya dihormati orang. Cuma bahayanya orang sugih na ambungan, hati. Dan rancak ulun kisahkan, apalagi orang sugih ambungan ulah jadi panitia masjid, bahaya biar. Amun orang sugih berilmu disuruh jadi panitia masjid, nyaman urusan. Tapi mun sugih bungol, suruh jadi panitia masjid, hati-hati biar. Bila tak ahwal masjid bermasalah. Karena inya jadi panitia, apalagi sapanggal masjid duit inya berataan, hati-hati. Bila tapahwal lawan inya bisa hendak hancurnya masjid sapanggal. Inya orang bungol. Ya Pak, orang bungol ngaratnya. Saban Jumaat nang di absen bendahara lawan sekretaris. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tia Ibrahim lawan Musa disambat. Aku aja sidin besuah disambat. Aku ketua, masa ketua diliok? Mana tingginya ketua dengan bendahara dan sekretaris? Tanpa adanya ketua, apalah artinya bendahara dan sekretaris? Nanti absen cuma bendahara lawan sekretaris. Mana ngaranku? Ngarannya orang bungol. Dah itu ayat Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh kecil, mana ada di Quran tuh kecil? Seorang jadi ketua ngaran tuh kecil. Minta maaf lah sama ngaran. Ngarannya orang kada berilmu, lu protes. Apa ada? Pengumuman ya. Bila minggu dudi ngaranku kada disambat oleh imam, masjid Kurakai, bulldozer sudah siap. Oh, ada gigir sekampungan. Nah, jibuannya camoknya nenek ya kayak ini nih angkat orang bungol jadi panitia. Habis masjid jadi sasaran. Apa ada rapat minggu kena siapa aja sih kong imamnya? Nah, guru si anu jadi imamnya datangnya. Guru tolong guru pian cariakan jalan supaya masjid kada rakai. Apa aja sih kisahnya ini? Maka kisah nang takarakai marakai masjid. Oh yo maulah tahukah di situ? Itu nah ketua menyenyarik. Saban Jumaat jangan diabsen bendaharanya Musa, sekretarisnya Ibrahim. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa Ibrahim nanti absen lah Musa. Mana ketua? Oh dintu kah di sini kisahnya. Aja gampang. Bukan pian guring aja terus mikirakan itu. Aku pun urusan. Jangan gampang-gampang lu rakai masjid sama enggak. Gampang ya tuan guru aja. Ngarannya tuan guru kan pintar. Nah akhirnya dicarikan sini di jalan. Apa caranya supaya masjid kada rakai? Jadi imam sidin. Suhufi Ibrahim wa Musa wa tukacil katuanya. Betul kada toh? Betul. Sengaja. Betul.
Ada bapak di sini, kita bulik ini berjuhur berita. Ini akaput dororain, memilih darurat nampak liringan. Ayo ja kawaje sangat betal kalau baju mahat daripada bersikit rakai. Di masalah. Gara-gara tak pilih panitia bundat ya kayak gini. Masalah biar di akhir zaman ta'dhimu rabbil mal. Nah kembali ke kisah sombong tadi. Penyebab sombong bisa gara-gara banyak bisi harta. Itu apa? Al-jamal, bungas, gagah, tampan, ganteng, ganteng, ganteng. Karena bungas apa ngarannya galang sampai ke siku. Ibarat binian orang galang sampai ke siku. Ada kisah hebat susurong nih. Nah, guruncen kerc. Itu tunjuk aja kan nek cincin ini 3 di tangan katakan padahal cincin. Nah, itu bisa melawan sombong. Nah, apalagi kita nasab keturunan. Nah, ini bisa juga mola orang sombong. Apalagi al-quwah, kekuatan, gagah, panamparan, jagau, wani, rawan dengan kesombongan. Yang ketujuh, kasratul jamaah, banyak bisi jamaah, banyak bisi kawan, banyak bisi bapak Tuhan, banyak bisi murid. Bisa mola orang sombong. Bisa mola orang sombong. Nah, banyak bisi anak murid, banyak bisi jamaah, banyak bisi pecinta. Itu bisa mola orang sombong. Bisa mola orang sombong. Nang 7 ini paling rawan dengan kesombongan. Tapi nang jar Imam Ghazali, ngarannya sombong itu kuncinya tuh 2. Ngarannya sombong tuh kuncinya 2. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan lawan manusia. Itu sombong. Tahu pada bujur tapi ditolaknya, itu berarti sombong. Apabila lagi jurang pian Tuhan tak batuban, kita serahku aja. Kita mati gini jasa kubur. Orang namanya hot macam itu berarti dalam hatinya ada kibir. Ada sombong. Orang mengingati supaya seorang selamat. Ini diprotes. Kan aja kita sekubur aja. Nah, orang sombong itu tuh. Aku aja ikam-ikam aja. Lana amaluna walakum amalukum. Ayo, berdalil ke pulang. Kami aja ikam-ikam aja. Umay jurang. Ada jurang pian tuh tak salah. Salah kue aja. Salah ke apa? Aku juga aja. Itu orang sombong. Tambah lagi apa? Ghamtun nas. Inya meremehkan lawan manusia, melecehkan lawan manusia, mahina lawan manusia. Itu orang sombong. Pamuntungan pembarangan, kalakuan pembarangan. Pokoknya gawiannya, penampilannya selalu meremehkan, melecehkan orang lain. Itu orang sombong. Nah, kalau itu ada di dalam batin, berarti hati kita bisi penyakit nang ganal. Perlu diadakan operasi besar-besaran. Itu penyakit kibir atau tomak ada di dalam hati, ada dalam mahfuzat bahari itu. Kita bisa hafal di pondok lo mahfuzat. Azza man qani' dzalla man tami'. Mulia orang nang qanaah, hina orang nang tomak. Rakus. Jadi bila sudah rakus tuh akhirnya kada peduli lagi halal haram. Itu rakus. Dan salah satu ciri mendekati kiamat, Nabi menyebut dalam hadis, la yubalil mar'u ma akhadahu aminal halali aminal haram. Itu Nabi menyebut dalam hadis. Di antara ciri mendekati kiamat, la yubalil mar'u ma akhadahu. Tidak peduli seseorang apa nanginya ambil. Aminal halali aminal haram. Apakah dari nang halal atau dari nang haram? Dia kada peduli. Alhamdulillah, insyaallah. Dia kada peduli. Halal kah haram kah? Kada peduli. Pokoknya ambil. Nang penting parut ku kanyang. Nang penting aku banyak berduit. Kada peduli. Halal kah haram kah? Syubhat kah? Untal terus. Tanggung terus. Kumpulakan terus. Itu ciri di akhir zaman. Jadi orang berlomba-lomba supaya banyak isi harta. Kada peduli harta itu di mana dapatnya. Kada peduli. Nang penting aku berduit. Itu tuh lalu nang menghalalkan segala cara. Hendak macam-macam, betapal, besuap, lain besuap, besogok. Ya supaya dapat ditapali,
Disogok orang mau unjuk duit sekoper. Berapa totalnya sekoper? 100 juta. Unjukinya kunci mobil Alphard. Napa ada naik hilang 100 juta. Nari mana kunci mobil Alphard? Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan. Gara-garanya dalam hati ada tomak, ada rakus. Nah, lawanannya tomak ini zuhud. Bila kawan zuhud di dunia, mulia kita. Bila orang zuhud di dunia tuh Allah ketujuh, manusia ketujuh, izhad fid dunya yuhibbukallah, gitu kan. Wazhad fima aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dalam dunia, pasti Allah mencintai engkau. Dan zuhudlah engkau di hadapan manusia, pasti manusia pun mencintai engkau. Orang nang kadar rakus tuh orang ketujuh. Lawan dunia zuhud, Allah Ta'ala ketujuh. Allah Ta'ala ketujuh lawan hamba nang hatinya kadar rakus lawan dunia. Lihat Habib Ali sahibul maulid. Diberi Tuhan kesugihan, tapi kesugihan kadada di dalam hati Habib Ali. Sugih itu kesengnya aja dalam hati Habib Ali, nilai ampun kok. Saking sugihnya Habib Ali di kota Siwon, diprotes oleh orang. Beb, wali itu beb, kada mau sugih. Hujan ngomong protes nih, nangaran protes nih orang nampina kekurangan juga kalau orang wali itu bipe kada sugih kata wali itu harus miskin, baju buruk, rumah buruk, biar tiba patir. Kenapa patut jadi wali? Kayak itu aja Habib Ali. Kayak itu aja orang zuhud tuh bipe kayak itu pakaian. La aja Habib Ali. Ngarannya zuhud, ada fil gelap. Ngarannya zuhud andakannya di dalam hati, bukan di luar. Bisa orang berpakaian compang-camping, bertambal-tambal, tapi dalam hatinya aku nih mun dapat gunung ampas kuraop bertaan. Itu rakus ngarannya. Bujur penampilannya kayak orang miskin, kayak orang zuhud, tapi hatinya rakus. Macam Habib Ali penampilannya mewah, penampilannya luar biasa, tapi hatinya sedikit pun kadang menoleh lawan dunia. Itu Habib Ali. Pas hari itu diunjuki orang apa? Korma sokotak halus, tujar bahari korma paling mahal sedunia. Habib Ali melihat ada orang mujiki korma dan sidin, fulan bin fulan, nih aku berikan korma sokotak, hendak ke ikam. Korma apaan nih Bib? Ini korma paling mahal sedunia. Kalau ikam jual di pasar, payu 5 juta duit kita belinya. Sekotak halus 5 juta kormanya harganya. Oh iya Habib, larang Bib lah, berarti iya larang, aku berikan ke ikam. Habib, nah larang ini diberikan, ibu juran aku berikan ke ikam. Hendak ke ikam kada diberi ibu pendeka. Diberi pak. Ayo wae nyambut ancap mau ke pasar biar. Korma mahal, korma mahal, korma mahal. Siapa hendak nukar? Cuma 5 juta rupiah. Ada bubuhan orang Badui dari keluarga Baroja. Hadramaut ada keluarga Baroja. Ini lain Habib. Baroja ini bubuhan Syekh. Lain-lain marga habaib, lain Baroja. Bubuhan Baroja. Itu kalau 5 juta kemurahan, 10 juta kutu kari. Jersey Baroja kan, wah nih lepian 10 juta. Wah nih, sudah kari dah. Aku 5 juta aja aku jual, bagi 10. Sini nya aku kari 10. Ditukari oleh si Baroja tadi. Udah transaksi jual beli, bulik si Baroja ke rumah. Sampai di rumah, jersey Baroja nih, mun aku aja mah makan sorangan sekeluargaan ini. Kami ini nyamannya supaya tambah berkah nang mahal nih. Kayak apa caranya? Kita makan sama-sama orang wali. Akhirnya dibawa lagi korma tadi ke rumahnya Habib Ali. Dibawa korma Habib Ali. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Ini ada korma paling mahal sedunia. Ulun nukar di pasar 10 juta tadi Bibay. Ini ulun hadiahkan kapian pulang. Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Diterima oleh Habib Ali. Kada lawas datang lelaki ini jual tadi. Assalamualaikum Bib. 10 juta Bibay. 10 juta. Apanya aja Habib 10 juta. Korma tadi bang. Jerpian 5 juta. 10 Bibay orang manukari. Alhamdulillah. Rezeki ikam buntung rezeki ikam 10 juta. Saya bang manukari pas boleh nang datang. Ini orangnya bipenya. Manukari 10 juta. Mah papian di sini. Kormana aku nukarwan ikam tadi. Ku beriakan pulang ke Habib Ali. Nah, takajud inya. Ya Habib Ali, melihatlah ikam. Aku sedikit pun kada hendak lawan dunia, tapi dunia menyasar lawan aku.
Aku ini kada kau menyandang lagi nah. Dunia menghendaki aku berhendak. Sudah kuberiakan kayak kamu tatap tebulik aku. Itu tuh, dunia namanya seorang wali. Jadi dunia tuh dohirnya aja orang wali. Dalam hati sedikit pun kada ada memiliki. Yaitu orang wali lah. Lain kayak kita lah. Kayak kita dunia masuk ke tangan kita berikit. Sudah berikit ya nang banyu di genggaman kada titik toh. Orang meminta-minta kawarong seorang, ke toko seorang, bememai behimut mamalupo mememai. Pagalangan ganal jenang ganal pada kayu pangki minta haji gawian. Ikat dia mau memai apa iyanya. Wa ammasa ila fala tanhar. Lawan orang minta-minta jangan disariki, Bang. Sudah menyariki beri ikat dia. Orang imah nyariki itu beri upah jadi sariki. Ini udah beri ikan dia mau memain pak iyanya. Ayolah jangan kayak itu. Biarlah inya tuh artinya walaupun paribahasa pengemis nang iincaan, pengemis palsu, ya tetaplah kita sudah beri naik. Ada banyak pandir gitu. Pahala-pahala ya kita. Nah, bisa dia dipacar sudah kayak itu. Nah, ini tomak lah. Jadi gara-gara tomak bisa menghalalkan segala macam cara. Penyakit yang paling kenal berikutnya al-hasad. Dengki. Dengki bisa menghinggapi siapapun. Yang terutama profesinya sama, tuan guru sama pada tuan guru. Itu tuh bila sudah melihat seikong naik, seikong kada nabati tinjak aja gawian. Cari-cari kesalahan kawan nih. Di mana kekurangannya kawan? Kawan tak salah baca hadis dia sedikit berhikmat. Mau komentari. Ini tak salah di sini. Macam-macam disambat. Salah metode. Dibacain. Ya ulama karakternya beda-beda. Dasar pembawaan mulai dalam parut pian nalih mau ubah. Dasar pembawaan mulai dalam parut kayak apa? Ada karakter ulama yang santai, ada karakter ulama yang serius, ada karakter ulama yang bahanu santai, bahanu serius. Ini pembawaan dalam parut masing-masing. Ini kan ada sekolahnya nih. Nang bawaan dalam parut. Ini kan ada sekolahnya. Betul hop yang mengarasik. Nah ini jurang ajal nih, yang ini ajal. Udah nangkat tentuan hidup. Ini kata kawan di kakarasi ini biar. Nah, jadi kita melihat metode ulama beda-beda. Metode ulama nih beda-beda. Lihat di Sunan Kalijaga. Palainnya pada sunan-sunan yang lain. Sunan-sunan yang lain pakaian sidin apa? Persis apa yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad. Begamis, pakai mislah, beimamah, selendang. Tapi Sunan Kalijaga memilih metode berpakaian dengan pakaian pribumi, pakaian penduduk setempat. Apa tujuan sidin berpakaian dengan pakaian penduduk setempat? Supaya nyaman memaraki orang benua. Karena bahari itu orang-orang pribumi ini kan pakaiannya banyak yang bibinian betapih dadaan, talakian banyak salawat handap. Itu tuh bila diparaki oleh orang yang kayak berpakaian, ampun maaf, yang terlalu serius, kayak ulun ini kan terlalu serius pakaian maksudnya. Baparak ke situ orang minder, merasa kayak aku ini banyak dosa, kada patut baparak lan tuan wali, kada patut baparak lawan sunan. Tapi Sunan Kalijaga merubah itu, merubah rasa itu. Dipakai sidin, pakai belangkon, pakai baju koko biasa, pakai sarung, tetapi lalu beparak dengan pribumi, rasa-rasanya orang ini kayak beparak lawan kakawanan. Rasa kadada, perasaan ngalih itu kadada. Apakah metodenya Sunan Kalijaga harus disalahkan? Tidak boleh. Orang melebur dengan pribumi, tapi ada tujuan dakwah, kenapa disalahkan? Metode boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama. Nah itu Nah, itu tuh orang bahari. Nah, sama kita bisi dauh, no, tak, dauh, jatuh di masjid. Itu zaman Sunan Kalijaga dauh tuh. Padahal bid'ah, datang ke kampung apa ini masjid pakai beduk, bid'ah, dasar bid'ah sih pemadakan, pemadakan kada bid'ah, dasar bid'ah dauh, orang mencatuk. Orang jar masuk waktu sholat itu adzan, bukan beduk. Siapa yang madahkan suara beduk itu penandanya? Ada, tetap adzan. Beduk berdahulu hanya adzan. Kenapa maka beduk pemberitahuan lawan orang sekampungan. Orang bahari kan mek corong kan ada.
Speaker kan ada. Jadi bila tak 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 do. Bila berbunyi sakampungan dan batu orang adzan toh begagas orang ka masjid kan kayak itu. Mun wah ini ada mic curong, hendak berdauh kah hendak kada kata sarah lagi. Mun mic curong malapong hanya reng sudah. Hendak berdauh tarusakan, kan nama protes juga. Artinya melestarikan budaya Indonesia. Kan ada masalah. Amunnya dauh dibadakan bid'ah, alarm alahan pada nama dauh. Oh, adalah zaman Nabi nang itu. Oh, makanya ada. Nah, ayolah jangan kayak itu, jangan diperbesarkan masalah metode jangan dipermasalahkan. Ulama sama pada ulama, pada dengkian. Pejabat sama pada pejabat, calon sama pada calon, pedagang sama pada pedagang, petani sama pada petani, tukang kebun sama pada tukang kebun. Nah, tukang gaduh ayam sama pada tukang gaduh ayam. Mau pada dengkian pian. Ayam murang behin tak lu aja ayam seorang kada. Itik seorang behin itik kurang behin tak lu aja itik seorang kada. Orang hasad itu rumusnya melihat orang lain dapat nikmat sakit hati. Bila melihat orang lain dapat musibah, inya bahagia. Itu orang dengki. Bila sudah dengki dalam hati, al-hasadu ya'kulul hasana kama ta'kulun narul hatabah. Hasad akan memakan kepada kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis pahala dimakani olehnya sifat dengki tadi. Wala'iyadu billahi min dalik. Nah, siapa menjadi dokter hati paling hebat? Tabibul qulub Imamul Ghazali. Orang yang paling harap mengobati penyakit hati, Imam Ghazali spesialisnya. Makanya ulama-ulama dulu, mereka itu mutalaahnya mobil khusus kitab Ihya'nya Imam Ghazali. Ya kalau kata kawa kitab Ihya, mukhtasarnya Ihya, bagus dimutalaahi. Nang kaya Al-Mursyidul Amin, itu termasuk mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ulama-ulama dahulu kecintaannya kepada Ihya itu luar biasa. Sampai Imam Nawawi memberi komentar, kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir kitab Ihya itu sama lawan Quran. Hampir disamai jelas kada kawa. Al-Quran tetap nomor 1. Hampir-hampir Ihya itu sama lawan Quran. Itu komentar Imam Nawawi. Ini berkomentar nih Imam Nawawi, bukan imam sembarangan. Imam Nawawi nambah komentar. Kadal ihya'u ayyakuna Qur'anan. Hampir-hampir Ihya itu menyamai Al-Quran. Hampir. Jangan salah paham. Saking lengkapnya isinya. Makanya jauh ulama di rumah itu jangan kada beisi. Di rumah itu jangan kada beisi kitab suci Al-Quran. Ini orang Islam beisi kitab suci Quran kada ada di rumah. Apa yang dapat tasmiyah apun? Ada ke Quran ya tukang ngaji. Aku udah beisi ya, aku carikan ke Subanda kalau di Subanda. Ada aja tapi buruk makan gagal rumah. Balik 4 buah rumah dari nang patutnya Qurannya. La ilaha illallah. Islam kayak itu. Beisi Quran di rumah. Nah, apalagi di rumah harus beisi Sahihul Bukhari. Beisi kitab Imam Bukhari, berkah rumah. Berkah insya Allah rumahnya dijaga dari kemalingan, dijaga dari kebakaran. Beisi kitab Sahihul Bukhari. Di rumah beisi kitab Hilyatul Auliya, keberkahan beisi itu insya Allah ada anak cucu kita nang dipilih Tuhan jadi wali kayaknya. Kitab Hilyatul Auliya, murah aja paling 1.500.000. Murah aja. Daripada nukar balenai, harga balenai. Apa itu keramik? Kenapa nang bulat-bulat nang bisa berdiriin binian nukar aja lah. Kendi. Nah, apa lain kendi balenai, keramik lah. Kenapa nang tajau lain tajau. Oh, kenal banget. Nah, jelepah. Gerabah. Ngomong apa dia bahasa semua tuh. Gerabah. Ay, gerabah aja. Ya, sama ini juga. Apa kendi nang ini nang model kawantannya nang ini nah. Mau gede-gede aja. Guci. Ya, guci. Daripada menukar guci, baik nukar kitab.
Ya nukar kitab Hilyatul Auliya, tengah 2 juta aja, keberkahannya rasakan biar. Di rumah baisi lagi kitab apa? Adkar. Sampai pepatah orang Arab tuh bi'idar washtaril adkar ya orang Arab. Jual rumah tukar kitab adkar. Maka saking pentingnya bisi kitab adkar. Bi'idar washtaril adkar. Jual rumah tukar kitab adkar. Biar bisi wara. Kalau bisa baca guru aja bisi barang ada aja keberkahannya ada. Nah berikutnya ihya nukar di rumah. Ulama-ulama dulu saking cintanya dengan ihya itu luar biasa. Habib Sa'ad Al-Idrus. Habib Sa'ad itu nama beliau Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Habib Sa'ad itu meninggal dunia sambil memeluk kitab ihya. Ihya ada di dada beliau. Meninggal dunia saking cintanya dengan ihya. Itu orang Bahari. Jadi Habib Jindan salah satu ciri ulama akhirat inya katuju lawan kitab-kitab Imam Ghazali. Ciri ulama dunia kada katuju lawan kitab Imam Ghazali. Kenapa kada katuju? Karena Imam Ghazali banyak menyindir lawan tuan guru. Imam Ghazali itu paling banyak komentarnya pedas lawan tuan guru. Nah, salah satu ciri ulama akhir zaman Imam Ghazali menyambat. Ulama akhir zaman diantara cirinya cemburu kepada anak murid kalau ia mengaji kepada guru yang lain. Itu disambat Imam Ghazali, padas komentarnya, dan itu terjadi wayang ini. Di mana guru-guru yang mengasuh majelis ta'lim pas melihat anak muridnya mengaji ke majelis subadah, manimburu kayak bini manimburu lawan laki. Masa akan-akan tuh salingkuh. Sakit hati gurunya. Kehendak gurunya tuh mengaji lan seorang aja betunggal. Nah, lan seorang aja. Boleh jar Syekh Abdul Wahab Syarani kah kalau ada salah lah. Boleh melarang anak murid mengaji ke orang lain kalau kita tahu bahwa kunci futuhnya anak murid ada di tangan kita. Kita ini diberitahu oleh Rasulullah, guru fulan, anak muridmu itu kayaknya inya wasil ilallah di tangan ikam. Boleh kita melarang. Kamu nggak usah lagi ngaji ke lain. Dan aku aja sudah cukup. Di gudangnya ya aku sudah. Boleh gitu. Tapi kalau kita nih tahulah anak murid kita futuhnya dan siapa. Kan kada tahu. Wasil ilallahnya di tangan siapa. Kita kada tahu. Udah boleh kita melarang anak murid mengaji ke lain. Malah didukung orang kayak itu. Nah aku ilmu sainiarnya aja. Kau melajari ikam. Saini pang ilmu na aku basic. Artinya mun harapan aku nyampaikan ke ikam ke Allah Ta'ala, aku hajigin kayak apa juga. Bahan aku sandar juga tengah jalan, nak nyampaikan orang pulang, maka kau ngaji ke guru si anu, Mudahan artinya ada takapit di antara guru-guru nang lain itu nang pacang menyampaikan ikam. Ini nang to. Itu langsung dikomentari Imam Ghazali, di antara ciri ulama akhir zaman cemburu kepada anak murid ketika anak muridnya ngaji ke guru yang lain. Langsung kena dahi. Nama-nama rasanya itu biar kena dahi itu bang. Lalu tutup kitab Imam Ghazali, nyinggung aku aja gini aja. Ciri ulama dunia kadang ketujuh dan kitab Imam Ghazali. Tapi kalau ulama akhirat ketujuh mutolaah. Wah karena aku tambah lagi mutolaah karena aku pulang. Mudahan aku mau bertobat. Nah kayak itu orang ulama akhirat. Nah ketujuh mutolaah kitab Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ini luar biasa ya. Kehebatan Imam Ghazali bukan diakui oleh manusia biasa. Sekelas para ulama memang mengakui kealimannya. Seluruh dunia mengakui kealiman Imam Ghazali. Tapi ada yang lebih hebat. Siapa yang mengakui kealiman Imam Ghazali? Nabi kita Muhammad SAW. Diceritakan oleh Al-Imam Abul Hasan Syadili. Abul Hasan Syadili suatu malam bermimpi melihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ditemani oleh 2 orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Bertiga melihat Nabi kita, Nabi Musa, Nabi Isa. Bertiga di dalam mimpi. Waktu itu Nabi kita Muhammad seakan-akan bahasa kita kampung baungah Nabi kita. Ini bahasa kampungnya aja supaya nyaman dipaham baungah. Hati Rasulullah selamat daripada penyakit hati. Nabi model kayak baungah. Musa, Isa, adalah ikam bisi umat
nang alimnya kayak umatku. Jar Nabi Musa, Nabi Isa, dada wahai Nabi Muhammad, kami kadada bisi orang nang alim al-habr yang ilmunya nih melaut luar biasa kealimannya. Kadada bisi kami. Nah, jar Nabi Muhammad, aku ada bisi. Siapa? Jar Nabi Musa lan Nabi Isa batakon, kalaika mana tahu tule hati Muhammad Al-Ghazali. Itu umatku, inya umatku. Hidup di abad kelima Hijriah, inya umatku. Tapi ini nang Masya Allah paling alim, ilmunya melaut, nang mengakui itu Nabi Muhammad. Kalau sesama manusia mengakui, wah alim benar Imam Ghazali itu, biasa. Tapi ini langsung Nabi Muhammad mengatakan, ini manusia yang paling alim di kalangan umatku. Itu dalam mimpinya Al-Imam Abdul Hasan Syadili. Nah, Nabi mengungahakan Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa. Bukan alim sembarangan, lihat kedudukan Imam Ghazali. Makanya kitab-kitabnya Imam Ghazali berkah, luar biasa berkah. Tambah nama olah berkah kitab Imam Ghazali apa? Karomatnya Imam Ghazali bila menulis kitab, hadis yang dimasukkan dalam kitab-kitab beliau semuanya hadis sahih. Kenapa dikatakan sahih? Imam Ghazali bila ragu-ragu hadis Nabi kakadakah langsung bertakon lawan nabinya. Bila sudah sidin nak menulis, ini hadis Rasulullah kakadakah, langsung aja tubuh hubungan. Ya Rasulullah, datang Nabi kita beikong, becungkong. Ini hadis pian kah? Ya, ya Nabi, hadisku tulis sidin dalam kitab. Itu tuh, makanya semuanya tulisan-tulisan Imam Ghazali itu berkah. Berkah benar karena hubungannya dengan Nabi Muhammad sangat-sangat kuat. Ini karomat Imam Ghazali. Kitab Ihya'nya berkah, kitab Bidayatul Hidayah itu biar banyak maulah orang makrifat. Sekelas kitab Bidayatul Hidayah tipis. Ngarannya gitu Bidayatul Hidayah. Awal-awal hidayah. Berapa banyak orang yang mendapatkan futuh hanya membaca muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillahi haqqa hamdih dan seterusnya. Dibaca, sekalinya dibukakan Tuhan hijab, melihat keelokan jamalullah, keelokan Allah Subhanahu wa taala. Berkat membaca muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Jadi jangan dianggap sepele. Bidayatul Hidayah tipis juga aja. Orang baca kitab tuh nangkanda-kanda tipis gitu belum tentu tak amalakan. Anda pakai kandel lah. Nanti tipis tuh gin dulu. Itu berkahnya luar biasa biar. Imam Ghazali ini luar biasa benar orangnya lah. Jadi karangan-karangan sini berberkah karena beliau selalu bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh para ulama, Imam Ghazali mendapatkan pangkat wali kutub. Tapi ada tapinya. Berapa hari Imam Ghazali menyandang dapat pangkat kutub? Cuma 3 hari. 3 hari jadi wali kutub sanggup. Kenapa? Imam Ghazali ini orang biasa. Orang biasa dia. Imam Ghazali orang biasa. Ya mungkin faktor orang biasa mungkin gak ada tahan. Makanya yang kebanyakan kita melihat yang jadi kutub itu pasti daripada Sadah Bani Alawi, pasti daripada para habaib. Nang banyak jadi wali kutub bubuhan habaib. Ada-ada aja pangan kada habib jadi wali kutub mau cuman biasanya umurnya kada mau panjang. Biasanya ibarat ada umur panjang ya itu terserah Allah Ta'ala. Cuma kebanyakan kada panjang. Imam Ghazali 3 hari aja. Rasanya Imam Ghazali itu meninggal dunianya Senin rasanya. Imam Ghazali itu meninggalnya bulan Jumadil Akhir ini. Jadi dilantik jadi wali kutub Jumat, Sabtu, Ahad. Senin meninggal. Jumat, Sabtu, Ahad 3 hari jadi wali kutub. Senin meninggal dunia beliau. Ada sanggup. Sekelas Imam Ghazali 3 hari dia biar mati menyandang, meninggal menyandang pangkat wali kutub. Kayak apa kita lah dia lagi Tuhan wali kutub. Bisa rakai langsung awak. Ikam di Tuhan ku angkat jadi wali kutub. Krok rakai langsung awak. Kira-kira. Makanya nang kebanyakan jadi wali kutub tuh habaib daripada Sadah Bani Alawi. Dan orang jadi kutub tuh lakian semuanya.
Kadada binian. Berataan menjadi wali kutub lalakian. Kadada binian. Seandainya ada wali kutub di binian, kata Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawilah Segaf, pasti anakku Fatimah ini jadi wali kutub. Anaknya Habib Abdurrahman Segaf yang Muqaddam Tsani itu beliau yang pertama kali bergelar Segaf. Itu beliau bisa anak di binian, solehahnya luar biasa. Andaikan kata beliau ada wali kutub di binian, pasti anakku jadi wali kutub. Saking alimnya, hebatnya anak sidin. Tapi wali kutub kan ada binian. Berataan lakian. Jadi mau ada di binian ngaku jadi wali kutub, nyata ustaznya seorang. Kutub-kutuban banyak aja. Kita di kutub-kutuban ngaruhnya. Kutub bujuran Mbak alih gelar. Jadi Imam Ghazali, jadi luar biasa sih lah. Ada amalan dari Imam Ghazali yang bisa kita amalkan setiap hari. Ulun kada ingat syairnya. Cuma intinya kayak ini. Siapa kata beliau ingin mendapatkan pangkat yang tinggi, ingin mendapatkan kedudukan dunia dan akhirat yang luar biasa, ingin mendapatkan harta yang berlimpah ruah tanpa susah mencarinya, ingin mendapatkan semuanya, maka istiqomahkanlah setiap hari mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Kemat ya. Namulah lawas ke nafsu benar ya. Kemat ya. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Itu amalan Imam Ghazali. Aku kata beliau bisa mendapatkan semuanya berkat aku mengamalkan ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali setiap hari. Itu amalan yang diamalkan oleh Imam Ghazali. Bisa kita tiru, amalan sidin bisa kita turuti. Dan itu langsung dari Imam Ghazali mengucap. Artinya siapapun boleh pakai. Tidak perlu lah minta ijazah khusus, tidak perlu. Imam Ghazali langsung berucap, amalkanlah. Sidin mengucapin langsung, amalkanlah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Niscaya kalian akan mendapatkan seperti apa yang aku dapatkan. Amalkan ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Nyaman ya lah. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Ya Hayyu ya Qayyum. Apa bawaan? 1000 kalinya itu yang uyuhnya. Setelah ya Bang, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, itu lah. Jangan ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, ya Qayyum 1000 kali jangan. 1000 kalinya tuh guru yang uyuh aja. Namulah uyuh itu ya nafsu kita. Nafsu kita namulah uyuh. Sejujurnya kada uyuh kada. Ada orang kada bisa baca ya Hayyu ya Qayyum, cuma dia baca ya Qayyuku ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kan gitu. Cuma ini ilatnya keras ya Qayyuku ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyum. Tapi yakin bisa menyeberang di laut ya. Ya Qayyuku ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyum. Tapi kalau nyeberang di laut, kenapa jurang bacaannya nyeberang laut? Ya Qayyuku ya Qayyum, ya Qayyuku ya Qayyum. Seorang mentes ya Qayyuku ya Qayyum menciruk, gitu. Rupanya lain juga lah pemakaiannya, lain orang, lain jadinya. Yalah, makanya julur kayak orang bahari itu biar pepantun-pantun tapi jadi kita nuruti pepantun pasti kita mau jadi karena jalur kita ini belain sudah orang bahari pepantun jadinya. Tapi kalau kita ada mau jadi ras kutiras orang hendak waras apa hendak beres itu orang bahari mau ampeh geri kita ini bacakan salawat bacakan Quran apa insyaallah mau ampeh. Nah kayak itu Imam Ghazali diantara riwayat hidup beliau yang mudahan kawan diambil paham dari sedikit pemaparan riwayat hidupnya beliau tadi. Mudah-mudahan berkat Imam Ghazali Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita berataan. Allah Ta'ala menjadikan hajat-hajat kita qabul, hajat dunia, hajat akhirat, bil khusus hajatnya tuan rumah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita berataan beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin. Beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridha, minta halal, minta maaf dan biar berataan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.